Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang diagonalisasi suatu matriks. Ini merupakan kelanjutan dari nilai eigen dan vektor eigen. Definisinya adalah sebuah matriks bujur sangkar A dapat didiagonalisasikan jika terdapat matriks P yang dapat dibalik, artinya mempunyai inverse, sehingga terdapat sebuah matriks diagonal, yaitu D akan sama dengan P inverse AP. Nah, matriks D ini, matriks diagonal ini mempunyai sifat-sifat yang hampir serupa dengan matriks bujur sangkar A. Di sini adalah sebuah teorema, jika A adalah matriks n kali n, maka pernyataan berikut ekivalen. A itu dapat kita diagonalisasikan. A mempunyai n vektor eigen yang bebas linear. Artinya di sini jika A dapat kita diagonalisasikan, maka A itu memiliki n vektor eigen yang bebas linear. Artinya si n ini sama dengan jumlah matriks n dikali n A. Jika A adalah matriks 3 kali 3, maka A harus mempunyai 3 vektor eigen. Jika A adalah matriks 2 kali 2, maka A harus mempunyai 2 vektor eigen. Jika vektor eigennya lebih atau kurang dari matriks n dikali n, maka A itu tidak dapat kita diagonalisasikan. Bagaimana prosedur untuk mendiagonalisasikan suatu matriks? Ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita harus menentukan n vektor eigen dari matriks A. Misalkan ada P1, P2, sampai Pn. Jadi sebelum menentukan vektor eigen, kita harus cari dulu nilai eigen dari matriks A. Langkah yang kedua, kita bentuk suatu matriks P dengan P1, P2, dan Pn sebagai vektor-vektor kolomnya. Kemudian, langkah yang ketiga, dibentuk suatu matriks D, matriks diagonal D dengan diagonalnya adalah lambda 1, lambda 2, atau lambda sampai n sebagai entry-entry diagonalnya secara berurutan. Lambda ini merupakan nilai eigen dari matriks A. Contoh yang pertama, tentukan sebuah matriks P yang mendiagonalisasikan A dengan entry 0, 0, negatif 2, 1, 2, 1, dan 1, 0, 3. Tadi untuk menentukan sebuah matriks yang dapat mendiagonalisasikan suatu matriks A, langkah yang pertama adalah menentukan vektor eigennya. Nah, matriks A ini sudah kita ketahui pada video sebelumnya dengan nilai eigennya adalah lambda 2 dan lambdanya sama dengan 1. Nah, untuk vektor eigen lambda sama dengan 2 sudah diketahui di video sebelumnya bahwa P1-nya adalah negatif 1, 0, 1 dan P2-nya 0, 1, 0. Untuk lambda sama dengan 1, maka vektor eigennya adalah negatif 2, 1, 2. Ini langkah yang pertama, menentukan vektor eigen sudah kita ketahui. Langkah yang kedua, kita membentuk suatu matriks P yang vektor-vektor eigen ini merupakan vektor-vektor kolomnya. Sehingga di sini berarti di sini adalah P1, yang ini P2 dan yang ini adalah P3. Langkah yang ketiga, bentuklah matriks D dengan lambda 1, lambda 2 sampai lambda n sebagai entry-entry diagonalnya secara berurutan. Maka di sini D-nya adalah, nah yang ini adalah vektor eigen dari lambda sama dengan 2, yang ini juga lambdanya sama dengan 2, dan ini lambdanya sama dengan 1. Nah, jika matriks P yang terbentuk itu tidak berurutan, maka matriks diagonal D-nya akan mengikuti dari si matriks P. Inilah cara untuk menentukan sebuah matriks yang dapat mendiagonalisasikan suatu matriks A. Inilah matriks yang mendiagonalisasikannya dan inilah matriks diagonalnya.
Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan sebuah matrik P yang mendiagonalisasikan matrik B 1, 0, 0, 1, 2, 0, dan negatif 3, 5, 2. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan vektor eigen dari matrik B. Sebelum menentukan vektor eigen, kita harus tentukan dulu nilai eigen dari matrik B. Matrik B merupakan sebuah matrik segitiga. Nilai eigennya dapat kita tentukan dari diagonal-diagonal utama pada matrik B. Berarti nilai eigennya adalah 1 dan 2. Untuk lambda sama dengan 1, kita harus menentukan vektor eigennya dari persamaan berikut, sehingga diperoleh matrik ini. Matrik ini akan kita tentukan solusi X1, X2, X3 dari matrik ini dengan OBE. Nah, OBE-nya kita tukarkan baris pertama dengan baris ketiga. Seperti ini. Kemudian baris kedua dengan negatif 1 kita jadikan 0 dengan bantuan sumbu utama 3. OBE-nya adalah L1 ditambah 3L2. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita jadikan negatif 8 sebagai sumbu utama, berarti kita menjadikan dia itu sebagai 1. Berarti dikali dengan negatif 1/8 L2. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita untuk membentuknya menjadi matrik tereduksi, eselon baris tereduksi, maka kita jadikan negatif 5 menjadi 0 dengan bantuan 1. 5L2 ditambah L1, hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita jadikan 3 menjadi 1, sehingga diperoleh sepertiga, kita kali dengan sepertiga L1. Hasilnya adalah 1, 0, negatif 1/8, 0, 1 1/8, 0, 0, 0. Dari sini kita tahu bahwa X1 dikurang 1/8 X3 sama dengan 0, dan X2 ditambah 1/8 X3 sama dengan 0. Maka diperoleh X1-nya 1/8 X3 dan X2-nya adalah min 1/8. Kita min 1/8 X3. Kita misalkan suatu variabel sembarang untuk X3 adalah T. Diperoleh vektor eigennya adalah 1/8, negatif 1/8, dan 1. Ini vektor eigen untuk lambda sama dengan 1. Nah, untuk lambda sama dengan 2, terdapat matriknya sebagai berikut. Setelah kita substitusikan ke persamaan tadi, peroleh matrik ini akan kita tentukan solusinya dengan OBE. Kita tukarkan baris pertama dengan baris ketiga, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian negatif 1 kita jadikan 0 dengan bantuan sumbu utamanya 3. Begitu juga dengan 1 kita jadikan 0 dengan bantuan sumbu utamanya 3. Hasilnya adalah 3 negatif 5 0, 0 negatif 5 0, 0 negatif 5 0. Nah, kemudian negatif 5 ini, negatif 5 yang ini kita jadikan 0 dengan bantuan negatif 5 pada baris kedua dengan OBE L2 dikurangi L3. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita jadikan negatif 5 ini sebagai 0 dengan bantuan negatif 5 pada baris kedua, OBE-nya negatif L2 ditambah L3. Sehingga kita peroleh di sini 3X1-nya 0 dan negatif 5X2-nya 0. Diperoleh bahwa misalkan untuk X3-nya kita misalkan variabel sembarang T, sehingga vektor eigen yang terbentuk itu adalah 0, 0, 1. Jadi vektor eigen pada matrik B adalah negatif 1, 1/8, negatif 1/8, dan 1, dan 0, 0, 1. Ini untuk lambda sama dengan 2.
Nah, karena hanya terdapat dua vektor basis agent, maka matriks B tidak dapat kita diagonalisasikan.